Sejak zaman dulu, militer dari berbagai dunia telah menggunakan kapal selam untuk menjalankan misi tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh kendaraan perang lainnya. Oleh karena keistimewanya itu, kapal selam diproduksi secara massal pada zaman Perang Dunia kala itu. Namun setelah Perang Dunia berakhir dan memasuki masa damai, banyak kapal selam yang ditinggalkan begitu saja. Seperti contohnya kapal selam K-278 Komsomolets ini. Kapal selam nuklir milik Uni Soviet yang tenggelam di perairan Norwegia pada tahun 1989 ini masih memancarkan radiasi hingga saat ini. Bangkai kapal nuklir K-278 Komsomolets ini berada di kedalaman sekitar 1.700 meter dan terus dipantau secara berkala tingkat radiasinya sejak tahun 1990-an. Kapal selam nuklir ini tenggelam diakibatkan karena terjadi kebakaran di dalam kapal dan menewaskan 42 krunya. Namun, otoritas Rusia tidak mengungkapkan rincian insiden tersebut dengan alasan mengandung informasi rahasia negara. Saat diteliti oleh praekspedisi dengan menggunakan drone, kadar radiasi pada kapal ini sudah menurun, namun masih tetap berbahaya bagi manusia. Penampakan kapal selam Komsomolets ini terlihat berkarat dan ditumbuhi dengan batu karang, sehingga membuatnya nampak begitu menyeramkan dan mengerikan. Selain kapal selam Komsomolets ini, ada lagi beberapa kapal selam yang telah lama ditinggalkan pemiliknya. Kapal apa saja itu? Kapal selam Bigfoot. Kapal selam narkoba adalah kapal selam yang dibuat khusus yang digunakan oleh kartel di Amerika Tengah dan Selatan untuk menyelundupkan narkoba. Kapal selam ini menyelundupkan narkoba dari Kolombia ke Meksiko dan Amerika Serikat selama lebih dari 20 tahun tanpa ketahuan. Oleh penjaga pantai, kapal selam narkoba ini dinamai dengan nama Bigfoot. Kemudian pada tahun 2015, para petugas penjaga pantai akhirnya berhasil menemukan dan menangkap kapal selam ini berkat bantuan helikopter khusus. Sewaktu ditangkap, kapal selam narkoba ini dilengkapi dengan peralatan canggih di dalamnya agar dapat menghindar dari kejaran para petugas pantai. Kapal selam narkoba ini memiliki panjang sekitar 12 meter dan sanggup membawa 6 ton kokain senilai 2,5 triliun rupiah. Horse and Ford merupakan nama pangkalan dan benteng kapal selam yang digunakan oleh tentara kerajaan Inggris beberapa puluh tahun silam. Benteng laut ini terletak di Selat Solent di Portsmouth di Inggris. Benteng Horse and Ford ini dibuat bertujuan untuk menghadapi invasi serangan tentara Prancis pada tahun 1859 silam. Kemudian saat Perang Dunia Kedua, Inggris kembali menggunakan benteng ini dan melengkapinya dengan banyak senjata canggih. Mereka juga melapisinya dengan dinding baja dan beton, serta terdapat kapal selam untuk melindunginya. Namun setelah perang usai, benteng Horse and Ford ini kemudian ditinggalkan begitu saja, dan sekarang kondisinya nampak seram dan juga angker. Tapi meski begitu, hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi turis lokal dan mancanegara yang penasaran ingin melihat benteng ini. SS-62 HMAS Otama. Kapal selam SS-62 HMAS Otama adalah bagian dari alat tempur Angkatan Laut Tentara Australia. Kapal ini pertama kali ditugaskan pada tahun 1978. Kapal selam ini memiliki fungsi utama untuk mengumpulkan intelijen dan informasi dari berbagai kapal Cina dan Uni Soviet kala itu. Kapal selam SS-62 ini diketahui memiliki peralatan pengumpul intelijen yang canggih dan masuk dalam salah satu dari 2 kapal misterius yang pernah dimiliki oleh Angkatan Laut Australia. Kapal selam ini beroperasi selama 22 tahun sebelum akhirnya dinonaktifkan dan dijual untuk dijadikan sebuah museum. Namun setelah kapal selam ini dibeli, pemilik kapal selam itu akhirnya gagal mendapatkan izin yang layak untuk membangun museum. Akhirnya kapal selam ini kemudian ditinggalkan begitu saja di selatan pantai Australia hingga saat ini. UB-122.
Bangkai kapal selam UB-122 ini dulunya dibangun dan ditugaskan oleh Angkatan Laut Jerman pada tahun 1918 selama Perang Dunia Pertama. Setelah Jerman menyerah oleh Inggris, kapal selam UB-122 ini kemudian ditinggalkan begitu saja. Kapal ini berada di Rochester di Inggris dan sudah berumur sekitar lebih dari 100 tahun. Saat ini, bangkai kapal selam ini sering dikunjungi oleh para turis dan warga lokal untuk sekedar mengambil foto dan berselfie. Untuk menuju ke bangkai kapal ini agak susah karena jalannya ini berlumpur, sehingga membutuhkan hovercraft untuk dapat mencapai lokasinya berada. U-475 Black Widow. Kapal selam serang raksasa yang ditinggalkan ini dulunya adalah kapal Angkatan Laut Jerman yang digunakan selama Perang Dingin. Kapal selam ini berjenis U-475 Black Widow, namun pasukan barat kala itu menyebutnya sebagai kapal selam Foxtrot B-39. Pada tahun 1967, kapal selam ini ditugaskan untuk pertama kalinya. Kapal ini sering digunakan untuk melatih kapal selam milik negara Libya, India, dan juga Kuba. Setelah dinonaktifkan, pada tahun 1994, kapal selam ini berpindah tangan ke swasta. Kemudian digunakan sebagai kapal museum publik di dekat Sungai Thames di Inggris. Meskipun kapal ini sudah cukup lama, namun bagian dalam kapal selam ini masih dalam kondisi baik dan juga lengkap. Pelabuhan Hara. Pulau Hara merupakan pulau dari negara Estonia yang terkenal akan keindahan alamnya. Di tempat ini terdapat Pelabuhan Hara yang dulunya bekas pangkalan selam milik Jerman. Pelabuhan ini dibangun pada tahun 1956 dan 1958 selama Perang Dunia Kedua. Selain sebagai pangkalan kapal selam, Pelabuhan Hara ini juga sebagai tempat untuk menahan agar para penduduk Estonia tidak bisa melarikan diri. Untuk saat ini, Pelabuhan Hara ini sering dikunjungi oleh para turis untuk melihat sisa dari pangkalan kapal selam milik Jerman. Terowongan Hitler's Eye. Selama Perang Dunia Kedua, Jerman memperluas kekuasaannya sampai negara Kroasia yang dulunya ini bekas bagian dari Yugoslavia. Di Yugoslavia, Jerman banyak membangun terowongan sebagai tempat untuk memperbaiki kapal selam milik Jerman yang mengalami kerusakan sewaktu pertempuran. Salah satu terowongan itu adalah terowongan yang diberi nama Hitler's Eye yang berada di Šibenik, Kroasia. Meski sudah lama ditinggalkan, terowongan ini memberi daya tarik tersendiri bagi warga dan pelancong yang datang untuk menikmati keindahannya. Terowongan ini sendiri sering dibuat renang oleh para turis sambil mengeksplorasi ke bagian dalam terowongannya. Selain berenang, para turis juga dapat masuk ke bagian dalam dengan berjalan di pinggir terowongannya. Kapal selam tengah jalan. Di kota Milan, Italia, ada sebuah kapal selam yang tiba-tiba saja muncul di jalan yang berdekatan dengan jantung kota Milan. Kapal selam itu keluar dari dalam tanah dan mendorong aspal yang menutupi jalan, sehingga berakibat aspal di sekitar kapal selam tersebut pecah berserakan. Petugas penyelamat pun terlihat mengamankan lokasi dan untungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Usut punya usut, ternyata kejadian mengerikan itu merupakan sebuah iklan yang dibuat oleh perusahaan asuransi yang berbasis di Italia. Dengan bantuan dari perusahaan yang bernama Europe Assistant IT, mereka ini merancang sebuah kapal selam palsu yang seolah-olah nongol dan menimbulkan bencana. Maksud dari iklan kapal selam ini, mereka ini ingin menyampaikan kalau musibah bisa saja terjadi di mana saja dan datangnya tidak terduga. Dan jika memiliki asuransi ini, maka musibah yang menimpa akan di-cover oleh asuransi, dan kalian tidak perlu bingung lagi. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Thanks sudah nonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.